Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak kita belajar bersama membahas soal evaluasi bab 2 halaman 41 ya. Soal yang pertama. Bentuk sederhana dari aljabar ini 9y kuadrat ditambah 4xy ditambah 5y ditambah 7y kuadrat dikurangi 3xy adalah titik-titik. Caranya yang pertama, karena ini penjumlahan pengurangan, berarti kita kelompokkan dulu suku yang sejenis. Ini 9y kuadrat yang pertama ya. 9y kuadrat. Apakah ada yang sama? Oh ya, ini ya. Ini yang sama. Berarti ini ditambah 7y kuadrat, pindah ke depan. Ditambah 7y kuadrat. Kemudian yang kedua ditambah 4xy. Ada nggak yang sama dengan xy? Nah ini, tapi ini dikurangi kan, jadi tulis di sini dikurangi 3xy. Setelah itu ini yang terakhir ya, ditambah 5y. Ada nggak yang sama lagi? Nah, oh nggak ada, sudah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah selesai berarti. Nah, kalau sudah saling berdekatan seperti ini, bisa kita hitung. 9y pangkat 2 ditambah 7y pangkat 2. Hasilnya terus di sini. Ya. Ditambah 4xy dikurangi 3xy. Berapa hasilnya? Kemudian ini karena tidak ada pasangannya, tulis lagi. Ditambah 5y. Nah, nanti jawabannya kalian cek di sini. Nomor 2. Suku-suku yang sejenis dari bentuk aljabar ini adalah suku yang sejenis, itu berarti variabelnya harus sama persis ya. Kalau variabelnya pangkat 2, cari yang sama-sama pangkat 2. Jadi ini x pangkat 2, berarti cari yang x pangkat 2, nggak boleh hanya x aja atau y pangkat 2 ya, cari yang sejenis, nanti pilih di sini. Itu nomor 2. Tidak perlu cara kalau nomor 2 ya, nomor 2 ini bisa dilihat aja. Nomor 3, selisih koefisien variabel x dan y dari bentuk sederhana 4 dikali x dikurangi y ditambah 5 dikali y ditambah 2x adalah titik. Nah, berarti ini perlu kita kalikan dulu. Yang pertama 4x dikali x berapa? Ini kalikan dulu. 4 dikali x, tulis di sini ya. Kemudian 4 dikali min y. Berarti ini jelas min nanti. Ya. Hasilnya 4 dikalikan min y ini berapa? Tulis di sini. Kemudian ditambah, ini lanjutannya saya taruh di sini ya, karena ini ada nggak cukup. Ditambah 5 dikali y. Berapa? Baru 5 dikali 2x. Ini plus, jadi ini plus. Ditambah 5 dikali 2x. Nah, setelah itu nanti sederhanakan kayak yang ini ya. Nanti hitung yang sukunya sama. Kalau sukunya nggak sama ya biarkan aja nanti tetap ya. Baru kalau sudah yang paling sederhana, pertanyaannya itu selisih koefisien variabel x. Nanti x itu koefisiennya berapa, y-nya itu koefisiennya berapa ya. Nah, kurangkan, namanya selisih ya. Misalkan ketemu ya, misalkan ada 5x sama 2y, berarti nanti 5 dikurangi 2 gitu ya. Nanti kalian nih cari berapa koefisien dari x, berapa koefisien dari y, kemudian cari selisihnya. Misalkan yang besar itu yang y, berarti yang besar dikurangi yang kecil ya. Kalau misalkan ini kan yang besar yang x ya, 5, y-nya 2, berarti 5 dikurangi 2. Tapi misalkan nanti koefisiennya itu yang besar itu y, berarti yang y dikurangi x. Pokoknya selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Oke, itu langkah-langkahnya. Nomor 4, suku-suku pada bentuk aljabar 6x kuadrat ditambah 4y kuadrat dikurangi 5x ditambah 15 adalah, nah ini juga bisa dilihat aja suku-suku pada bentuk aljabar itu kalau dipisah-pisah ini sukunya ada apa aja. Nah, ini mudah ini. Nomor 5 sudah kita bahas di kelas ya.
Sekarang nomor 6. Seorang pengusaha kue membeli 3 karung tepung, 2 karung kelapa, dan 6 lusin telur. Setelah kue dibuat, ternyata masih ada sisa 6 butir telur. Misalkan X, Y, dan Z masing-masing adalah harga sekarung tepung, kemudian harga sekarung kelapa, dan harga setengah lusin telur dalam rupiah ya. Bentuk aljabar dari harga bahan kue yang digunakan adalah titik-titik. Nah, tadi X itu harga sekarung tepung, berarti kalau beli 3 karung tepung berarti 3 apa? Nah ya, pernah ini dijelaskan, ini saya jelaskan pernah. Saya ulang lagi, X ini adalah misalkan harga sekarung tepung, itu sekarung ya, berarti kalau 3 karung berarti jadi 3 apa? Nah ya, paham ya, karena beli lagi berarti kan ditambah ya, 2 karung kelapa. Nah, tadi sekarungnya itu Y. Berarti kalau 2 karung jadi apa? Ya, ditambahkan dengan itu. Nah, sekarang ini 6 lusin telur. Misalkan tadi Z. Z itu harga setengah lusin ya. Ini 6 lusin, tapi yang dimisalkan itu setengah lusin. Berarti kalau ada 6 lusin, berarti berapa Z? Ya, saya tulis sini. 6 lusin kan, 6 lusin telur, sedangkan Z itu sama dengan setengah lusin. Berarti kalau 6 lusin ada berapa Z? Nah, setengahnya ini, setengah dari satunya itu Z. Berarti kalau 6 lusin otomatis 12 Z kan ya, satunya itu ada 2 Z kan, berarti kalau 6 lusin berarti 12 Z. Nah, tadi ada cerita lagi, ternyata masih ada sisa 6 butir telur ya. Yang ditanyakan itu harga bahan kue yang digunakan. Berarti kan sisa kan, ini nggak digunakan kan. Lah, ini 6 butir itu kan sama dengan setengah lusin. 1 lusin itu 12 ya. Berarti kalau setengah lusin berarti 6 butir. Otomatis yang nggak dipakai itu 1 Z, berarti 12 Z dikurangi 1 Z, saya tulis Z aja ya. Nah, berarti sisa berapa? 12 Z dikurangi Z. Nah, jadi nanti yang Z itu angkanya jadi ini, hasilnya jadi ini. Tapi kalau yang X, Y nya ikuti ini aja ya, karena sama pemisalannya, harga sekarung. Kalau tadi kan setengah, tapi ini 6 lusin ya, itu ya. Jadi nanti 3 karung tepung ditambah 2 karung kelapa ditambah 6 lusin telur, tapi sisanya 6 butir, berarti pakai hasil dari ini yang terakhir nanti Z nya. Koefisien Z pakai yang hasil dari ini ya. Nanti cari di sini.